Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini jelang Kongres PDIP, Bu Megawati umumkan darurat siaga 1. Bahkan belakangan ini Jakarta spanduk banyak sekali beredar, ya kan, berisikan hinaan atau benci terhadap PDIP, ya kan. Wah, kita lihat kali ini untuk membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Kalian tahu, belakangan ini di Jakarta banyak yang menempel spanduk yang isinya bertuliskan hal-hal yang merendahkan PDIP. Iya, betul. Mau dong nempel satu? Iya. Boleh kan? Tahu kalian, isi spanduknya itu merendahkan PDIP. Dikatakanlah PDIP ilegal. Dikatakanlah Megawati ilegal. Iya. Ada lagi yang mengatakan PDIP dan Megawati sama-sama ilegal. Iya. Ilegal nih ya, emang ekspor impor. Tahu enggak kalian ya? Bahkan dikatakan PDIP itu ilegal, ada kepanjangannya itu dikatakan Partai Demokrasi Indonesia ilegal. Iya. I-nya ilegal ya. Megawati dikatakan ketua umum ilegal karena apa? Memperpanjang sendiri masa masa kepengurusannya. Dan kalian tahu apa respon dari Megawati dan juga para elit PDIP? Mereka mengatakan bahwasanya saat ini adalah darurat siaga 1. Iya. Darurat siaga 1 ya. Kalau siaga 1 cepat-cepat masuk ke emergensi. Iya. Kalau perlu penanganan khusus, langsung aja masuk ke ICU. Iya. Kalau perlu kamar yang bagus, masuklah ke VIP. Nggak tanggung-tanggung ya. Agak lebih bagus lagi ada TV AC-nya, masuklah ke VIP. Iya. Aduh. Kenapa? Kok ketakutan begitu sih? Iya. Kok kalian bilang darurat siaga 1? Emang terus kenapa rupanya tulisan itu? Iya. Kenapa ya kan? Aku disclaimer ya, aku bukan salah satu orang yang menempelkan kejauhan. Karena apa? Itu spanduk di Jakarta, awak Sumatera Utara. Udah kurang kerjaan lah, aku khusus terbang dari Kuala Namu ke Bandara Soekarno-Hatta hanya untuk menempel spanduk itu. Sesentimennya pun perbelak melihat tingkat-tingkat elit PDIP nggak akan segitunya kali lah. Masih mikir kalau untuk keluar ongkos cuma untuk nempel spanduk. Aduh, jujur aja ku bilang ya sama kalian ya. Yang nempel spanduk ini kemungkinan ada dari 3 kelompok ini. Kelompok pertama itu adalah kelompok orang-orang yang memang berasal dari dalam atau orang PDIP sendiri yang tidak suka dengan kepengurusan partai yang lama, ya. Mereka menginginkan kepengurusan yang baru, ketua umum baru, sekjen baru, kalau bisa semua elitnya baru. Apalah gunanya itu kan? Tapi masuk di akal karena apa? Karena mungkin kelompok ini berpendapat bahwasanya ya Megawati dengan sombongnya melakukan perpanjangan kepengurusan dia sebagai ketua umum, ya, padahal sebetulnya dia sudah gagal membawa partai ini kepada sebuah kemajuan. Ya, dinilai sudah gagal membawa partai ini, gitu loh, ya. Jadi kelompok ini menginginkan Megawati sebaiknya mundur saja, ya. Cuman gak bisa ngomong langsung di di forum ya lewat spanduk kan begitu. Dan kemungkinan besar kelompok ini adalah bagian dari faksi. Ya, aku nggak menuduh loh. Di PDIP sendiri itu kan ada faksi itu, ada faksi A, faksi B, faksi C, faksi D, segala macam. Ya, jadi kita katakanlah dulu, faksi yang paling nampak, yang paling menonjol itu adalah kubunya si Hasto dan kubunya si
Puan Maharani, ya. Itu dia. Jadi kalau bicara tentang kubu di dalam partai PDIP ini, ya bisa dikatakan itu kayaknya udah nggak bisa disatukan lagi. Karena apa, kedua kubu ini ambisi menjadi bagian terbesar di dalam sebuah partai, di dalam partai mereka. Kan begitu. Nah, yang menginginkan kepengurusan lama mungkin faksinya Puan Maharani ini mungkin ya. Bu, aku disclaimer dulu, aku tidak menuduh ya. Jadi bisa dikatakan ya loyalisnya Puan Maharani memandang bahwasanya yang namanya Hasto itu udah nggak cocok lagi sekjen. Yang namanya Ibu Megawati itu udah cocok digantikan lagi oleh ketua umum yang baru, kan begitu. Jadi kalau aku berpendapat yang pertama itu adalah kelompok dari mereka sendiri. Gitu dia ya. Tapi bukannya bilang apa, setelah aku baca-baca isinya itu nggak terlalu apa sih, orang ini aja yang lebih baik. Langsung darurat siaga 1, darurat siaga 1. Nggak parah-parah kali kok. Itu kelompok pertama. Baru kelompok kedua, ya. Kelompok kedua. Kelompok kedua itu bisa saja itu dari faksinya siapa tadi? Siapa namanya, si Hasto, ya kan begitu. Karena Hasto menginginkan cepat-cepat jadi ketua umum. Ya, jadi dibuatlah drama seolah-olah ada orang membenci kepengurusan yang lama. Padahal Hasto sendiri pun juga ada di dalam kepengurusan yang lama. Cuman tembakannya kan lihat aja, nggak ada dibilang katanya ganti sekjen, tapi yang ada dikatakan adalah ganti ketua umum. Ya, ini kita nggak bisa pungkiri, mungkin saja orang nekat berbuat seperti itu. Karena apa? Puan Maharani agak lebih mikir untuk berbuat seperti itu karena apa? Ketua umum itu memang mamanya. Ya, jadi kalau pertama tadi, alasan pertama, kayaknya bisa jadi. Alasan kedua ini lebih bisa jadi. Alasan ya kelompok orang yang ketiga. Kelompok orang yang ketiga, ya, kalian masih ingat nggak waktu kemarin pemilihan gubernur, ya? Waktu pemilihan gubernur ada beberapa video, ya, yang menunjukkan bahwa tim pemenangan dari Pramono Anung mencopot semua atribut yang ada gambar PDIP dan Megawati. Karena apa? Ya, jujur saja banyak orang yang suka dengan Pramono Anung tapi tidak suka dengan partainya. Kalau Opung Parbelak pun juga nongkrong misalnya, tinggal domisili dan menjadi warga negara, menjadi warga dari daerah khusus Jakarta, mungkin aku juga akan berbuat demikian. Aku akan pilih Pramono Anung karena memang pribadinya, karena orangnya, bukan karena partainya. Ya, ini terbukti kampanye besar mereka bukan dominasi warna merah, warna oranye. Ya, dan bisa dilihat bahwasanya di dalam kampanye akbar mereka nggak ada foto Megawati dan juga foto PDIP, ya. Jadi ada dua kemungkinan ini. Kenapa mereka tidak pasang foto Megawati dan juga foto banteng dan juga ada logo PDIP? Yang pertama, mereka mungkin hanya ingin memastikan bahwasanya PDIP jangan ikut-ikutan mendompleng. Walaupun PDIP menjadi sponsor utama dan Megawati menjadi orang yang menunjuk Pramono Anung, tapi mereka nggak sudi itu lebih ditonjolkan daripada perjuangan mereka. Gitu loh, ya. Karena apa? Mereka itu malu, ya, mengusung partai yang nyinyirnya minta ampun. Melakukan hal-hal yang bisa dikatakan tidak pantas gitu loh, ya. Menuding pemerintah, menjelek-jelekkan pemerintah. Waktu itu masih Jokowi. Setelah itu apa? Melakukan tindakan-tindakan blunder, ya, daripada elit-elitnya seperti Hasto Kristianto kemarin itu. Makanya mereka tidak mau ada unsur PDIP, ya, dan juga Megawati yang yang aromanya terlalu menyengat ketika ditampilkan.
Perhatikanlah Pramono Anung itu. Itu bisa dikatakan sebagian besar tim relawannya itu bukan partai PDIP. Jadi mereka nggak mau kesuksesan mereka mengusung Pramono Anung cuma dikatakan hanya gara-gara PDIP. Nah, itu dia. Sedangkan udah dibikin kayak gitu pun masih ada omongan dari siapa namanya Deddy Sitorus yang mengklaim-klaim bahwa saja Jakarta itu adalah PDIP asli. Sedangkan Rano Karno sudah mengatakan bahwasanya bukan karena apa. Ya, jadi kelompok ketiga kalau kukatakan ya adalah orang-orang yang tidak suka dengan partai PDIP tapi mereka suka dengan Pramono Anung. Loh, kenapa bisa kayak gitu, Bung? Ya, itu karena ada kaitannya dengan pemilihan gubernur kemarin gitu. Nah, kenapa spanduknya nggak ada di Sumatera Utara? Kenapa nggak ada di Riau? Dan kenapa belum nyampe di kampung kami? Ya, karena bisa dikatakan untuk masalah spanduk ini ya antara dua itu ya, isu bagi mereka isu nasional atau isu lokal. Aduh, sudahlah Ibu ya, jujur-jujuranlah kita ya. Masyarakat sudah bisa menilai ya mana partai yang eksis di tahun 2029 dan mana partai yang akan tenggelam. Jangan pernah ada harapkan kelompok orang yang keempat. Apa itu? Orang kelompok yang keempat ini adalah orang yang betul-betul memang tidak suka dengan partai dan juga tidak terlalu memilih yang namanya Pramono Anung. Karena apa? Orang urus. Ya, jadi kalau dituduhkan kepada kepada para pencinta Jokowi, loyalis Jokowi, itu sangat tidak tepat karena apa? Nggak ada untungnya bagi mereka. Nggak ada untungnya. Makanya bukannya bilang apa, memang kongres mereka tahun 2025, ya, kalau kuperhatikan ini bakalan panas ini. Ya, bakalan panas, bakalan banyak ini akan kita lihat, kita tonton trik dan intrik yang akan mereka tunjukkan. Oh iya, makanya aku bilang ya, mereka pun sebetulnya sedang was-was itu karena apa? Mereka berpikir akan ada kekuatan yang tidak terlihat ya yang akan memperalat situasi, memperalat kondisi dan mereka akhirnya mampu mengobok-obok partai PDIP. Ku bilang sama kalian, jujur aja kalau orang dari luar PDIP terlalu rugi mengobok-obok kalian. Terlalu rugi karena apa? Ya, jangan samakan dengan Demokrat. Jangan samakan dengan PKB. Kan begitu. Kalau Demokrat kemarin ya kepengurusan yang satu dipegang oleh AHY, kepengurusan yang berikutnya itu dipegang oleh kalau tidak salah itu siapa namanya itu ya. Bapak apa sih? Lupa aku, jenderal juga dia itu. Muldoko ya. Itu karena apa? Karena ada masa depan yang diharapkan dari sebuah partai Demokrat. Karena Muldoko melihat bahwasanya kalau Demokrat di tanganku, ini Demokrat bakalan besar kan begitu. Tapi kalau PDIP katanya, aduh jujur aja lah, agak mikir juga orang sana. Ya, itu dia. Jadi sekarang begini, jangan lagi dituduh-tuduh lagi. Ya, ini nggak bilang apa, Bapak Jokowi lagi tenang. Kemarin dia itu ya baru kunjungan ke suatu tempat di mana petani ya dia itu menunjukkan bagaimana kepedulian mereka ya, silaturahmi saja dan juga melakukan pendekatan ke masyarakat kan begitu. Dan ini biar tahu enggak kalian, ini pun juga digoreng sama sebelah karena apa? Mereka mengatakan untuk apa lakukan kunjungan kayak gitu, emang masih presiden. Secara konstitusi, secara undang-undang dan juga secara
aturan. Memang beliau bukan lagi presiden kami, tapi beliau masih melekat di hati 80% masyarakat Indonesia. Kita tes dulu ke tempat dia berkunjung, ya. Bapak Joko Widodo kan sudah berkunjung. Selang sebulan ini coba Megawati ke sana dulu. Ada nggak sehangat itu sambutannya masyarakat ke Megawati? Aku bilang sama kalian jujur, kurasa salah satu pembicaraan mereka, ya, ini kalau misalnya tidak apa namanya, kalau misalnya ini di balik layar, bicara contohnya Ketua Umum Deddy Sitorus, Saiful Jarod, dan juga satu lagi siapa, Adian Napitupulu, ya kan? Jadi ini ngobrol ini hasto satu. Ya, yakin enggak kalian? Kalau pembicaraan mereka, perbincangan mereka, salah satu poinnya adalah, ya, bagaimana caranya bertahan hidup di tahun 2029. Yakin enggak kalian? Aku yakin. Yakin. Nggak jauh-jauh dari situ. Ya, sekarang memang lagi ambruk. Di dalam pun juga digerogoti, kan begitu, ya. Jadi mereka itu harus bisa meyakinkan masyarakat bahwasanya partai PDIP ini sedang baik-baik saja. Sedang baik-baik saja. Tapi pada kenyataannya mereka itu tidak sedang baik-baik saja. Sekarang begini, kalau memang di dalamnya itu mereka sedang baik-baik saja, kenapa harus terlalu overrespon terhadap yang namanya spanduk-spanduk yang ada di Jakarta? Itu dia. Sekarang begini ya, kalau kita bandingkan dengan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi dituding dia punya ijazah palsu. Apa yang dia lakukan? Tenang aja. Karena apa bagi dia itu nggak penting ditanggapi. Pantas aja biar tahu kalian, banyak kader orang ini gungsi. Rupanya di dalam udah siaga satu. Banyak gungsi. Karena apa? Mungkin mereka berpikir nggak terselamatkan lagi kader politikku di sini, kan begitu? Aku lantang kali kok ngomong, bukan lantang kali ngomong, ya kan? Sekarang begini, kalau masih bisa kita menjanjikan di sebuah perusahaan, bisa kita bergaji, besar gaji kita contohnya, bodoh lah kita mau keluar dari perusahaan itu, ya kan? Orang keluar dari perusahaan kebanyakan itu gara-gara gajinya kecil. Itu dia, ya nggak ada harapan, nggak ada yang bisa ditabung. Suram masa depanku di perusahaan ini, kan begitu. Makanya pindah dia cari perusahaan yang baru. Gitu dia. Ya, jadi ini koreksi aja untuk PDIP. Jangan terlalu overthinking, terlalu overrespon. Ya, tanggapi itu semuanya dengan tenang, kan begitu. Oke, itu dia video ya. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.